Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teologi sistematika. Yang pertama yaitu bibliologi. Istilah bibliologi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu bibilion yang berarti buku, kitab gulungan, dan logos berarti kata, percakapan, uraian, penjelasan, pengajaran. Dari dua kata ini secara harfiah bibliologi berarti uraian atau penjelasan tentang Alkitab. Dalam bibliologi diperkenalkan tentang kitab suci, misalnya asal-usulnya, prosesnya dalam menjadi sebuah kitab, atau orang yang menulisnya. Bibliologi mempunyai peranan yang penting dalam mempelajari Alkitab. Oleh karena bibliologi adalah dasar untuk membangun ajaran teologi lainnya. Dengan kata lain, wewenang Alkitab menentukan seluruh teologi. Nama biblion sendiri berasal dari kata biblos, yang merupakan pohon papirus yang banyak tumbuh di rawa-rawa atau pinggiran sungai di sepanjang sungai Nil. Bahan yang dipakai untuk menulis dibuat dari tumbuhan papirus dengan cara memotong bagian yang lunak di sepanjang 12 inci dan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Disusun sedemikian rupa dan kemudian dilekatkan menjadi satu, sehingga dapat menjadi sebuah gulungan sepanjang 30 kaki. Dalam perkembangannya, bentuk jamak Biblia banyak dipergunakan oleh orang-orang Kristen untuk menyebut nama sebuah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua yaitu antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Atau secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting yaitu holistik dan komparatif. Karena itu, kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan, ilmu sosial, ilmu hayati, dan juga humaniora. Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah. Yang ketiga, kita belajar tentang hamartologi. Hamartologi adalah pelajaran mengenai dosa. Hamartologi berhubungan dengan asal-muasal dosa, bagaimana dosa mempengaruhi umat manusia, serta dampaknya setelah kematian. Pada hakikatnya, dosa berarti gagal mencapai sasaran. Kita semua gagal memenuhi standar kebenaran Allah. Hamartologi menjelaskan mengapa kita gagal mencapai standar tersebut, bagaimana kita gagal mencapainya, dan akibat dari kegagalan itu. Ada beberapa pertanyaan yang penting yang diulas dalam hamartologi. Apakah definisi dari dosa? Alkitab menggambarkan dosa sebagai pelanggaran hukum Allah dan pemberontakan terhadap Allah. Apabila kita diwariskan dosa dari Adam dan Hawa, Roma 5 ayat 12 membahas hal ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apakah semua dosa sama bagi Allah? Dosa ada tingkatannya. Ada dosa yang lebih buruk dari lainnya. Sebaliknya, dalam halnya dampaknya secara kekal dan mengenai keselamatan, semua dosa itu sepadan. Setiap dosa akan berakhir pada kutukan kekal. Selanjutnya kita itu belajar tentang kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait dengan setiap persoalan hidup. Tema-tema seperti feminisme, teologi pembebasan dan atau kemerdekaan adalah tema-tema yang saat ini sedang populer pada zaman modern ini, di mana umat Kristen terus merenungkan makna Kristus itu. Tema-tema itu disebabkan adanya penindasan oleh perang, eksklusivisme, kesenjangan sosial di masyarakat, dan sistem negara yang terkadang tidak adil pada seluruh ciptaan, termasuk alam.
Kristologi yang dihayati dalam kondisi alam yang rusak karena pemanasan global disebut kristologi. Kristologi ekologi. Kristologi yang berfokus pada seluruh ciptaan disebut kristologi kosmik. Bahkan ada yang menguraikan 18 gambaran terkait Yesus Kristus dengan budaya adat istiadat yang terus berubah. Dalam pembagian cara lama dan ilmiah, kristologi dimasukkan dalam rumpun teologi sistematika dogmatika. Kristologi bagi umat Kristen merupakan penyataan atau wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, sama dengan Kristus, dan logos artinya logi atau sama dengan kata-kata atau sama dengan ilmu. Singkatnya, ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini terkait dengan umat Kristen memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus pada masa lampau hingga masa kini, selama perjalanan itulah maka terus digeluti karena masih relevan satu terhadap yang lainnya, baik dalam sejarah, sistematika, dan dogmatika. Selain itu, aspek penting lain yang menyertai pembicaraan ini adalah mengenai keselamatan atau soteriologi. Selanjutnya kita akan membahas soteriologi. Soteriologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan menurut agama Kristen atau penyelamatan. Dalam ranah ilmu teologi, soteriologi merefleksikan secara metodis dan sistematis apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan keadaan manusia yang baik dan bahagia karena bersatu dengan Allah, setelah manusia dibebaskan dari macam-macam bahaya dan ancaman. Soteriologi berasal dari kata soteria yang artinya keselamatan. Dengan kata lain, soteriologi adalah cabang ilmu teologi yang membahas ajaran tentang keselamatan di dalam tradisi teologi Kristen. Pengertian lain dari soteriologi mengikuti kasih dan anugerah Allah. Selanjutnya kita belajar tentang eklesiologi. Eklesiologi atau eklesia sama dengan gereja, dan logos sama dengan perkataan atau firman atau ilmu, merupakan salah satu subdisiplin ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja, berkaitan dengan entitas dan misi gereja di dalam dunia. Dalam ranah gerejawi, eklesiologi adalah rumusan teologis sistematis mengenai pemahaman gereja tentang dirinya. Akar kata eklesiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, artinya jemaat atau gereja, dan akhirannya adalah logia, yang berarti perkataan, pengetahuan, atau logika. Dalam dunia Yunani Romawi, eklesia digunakan untuk merujuk suatu pertemuan sah atau disebut badan pengurusan. Sejak awal pada zaman Pitagoras, kata ini mengandung makna lain, yaitu komunitas dengan kepercayaan yang sama. Makna inilah yang dipakai dalam terjemahan bahasa Yunani untuk Alkitab Ibrani, disebut Septuaginta, dan kemudian digunakan pula oleh komunitas Kristen untuk merujuk pertemuan para orang percaya. Kombinasi akhiran logia sering digunakan untuk menamai ilmu atau kumpulan pengetahuan. Kata yang mirip eklesiologi pertama kalinya muncul dalam penerbitan per kuartal The British Critic pada tahun 1837. Dalam suatu artikel yang ditulis oleh seorang kontributor anonim, penulis itu mendefinisikan sebagai berikut. Kami maksudkan dengan eklesiologi suatu ilmu yang membahas konstruksi dan operasi lazim dari gereja atau komuni atau masyarakat Kristen, dan yang memandang orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut apakah sebagai anggota gereja Kristen dalam artian paling luas yang diterima, atau anggota sejumlah cabang atau komuni dari gereja tersebut yang bertempat di beberapa kerajaan terpisah dan diatur menurut bentuk internal konstitusi dan disiplin. Selanjutnya yaitu pneumatologi. Pneumatologi adalah studi akan Allah dan Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Pertanyaan penting tentang Roh Kudus terjawab oleh bidang pelajaran ini. Siapa atau apakah Roh Kudus itu? Ada berbagai kesalahpahaman tentang identitas Roh Kudus. Ada yang menganggap Roh Kudus sebagai kuasa mistik. Ada yang memahami Roh Kudus sebagai sumber daya tanpa kepribadian yang diberikan oleh Allah kepada pengikut Kristus. Apakah sebetulnya yang diajarkan oleh Alkitab tentang identitas Roh Kudus? Kapan atau bagaimana kita menerima Roh Kudus?
Diskusi ini mengundang kontroversi karena jenis layanan Roh Kudus sering disalahpahami. Penerimaan atau berdiamnya Roh Kudus terjadi ketika seorang diselamatkan. Pengisian Roh Kudus adalah proses berkelanjutan dalam kehidupan Kristiani. Apakah yang dimaksud oleh pembaptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus dapat diartikan sebagai karya yang dilakukan Roh Allah menyatukan orang percaya dengan Kristus dan juga kepada sesama orang percaya di dalam tubuh Kristus pada waktu selamat. Bagaimana caranya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah penting untuk membedakan pendiaman dan pemenuhan roh di dalam hidup kita. Pendiaman roh secara permanen adalah kenyataan bagi semua orang percaya, bukan hanya segelintir orang. Hal ini berbeda dengan perintah supaya orang percaya dipenuhi oleh roh, sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 18. Apakah karunia mujizat Roh Kudus masih hadir di zaman ini? Pertanyaan ini bukan menangani topik apakah Roh Kudus masih bisa memberi seorang mujizat karunia yang supranatural. Pertanyaannya ialah, apakah Roh Kudus masih membagikan karunia mujizat di zaman ini? Pada dasarnya kita mengakui bahwa Roh Kudus bebas membagikan karunia menurut kehendaknya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11. Banyak umat Kristen tidak memiliki sudut pandang yang betul tentang Roh Kudus. Ada yang beranggapan bahwa Roh Kudus adalah kuasa atau sumber daya yang diberikan Allah kepada kita. Anggapan ini tidaklah alkitabiah. Pneumatologi mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi lengkap dengan pikiran, emosi, dan kehendak. Roh Kudus adalah pengganti Yesus di bumi. Roh Kudus diterima pada saat diselamatkan dan merupakan milik tiap orang percaya di dalam Kristus. Pneumatologi membantu kita memahami hal-hal semacam ini dan menyadari peran Roh Kudus yang alkitabiah dalam kehidupan kita sekarang. Selanjutnya kita akan belajar tentang angeologi. Angeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Pada saat ini banyak pandangan mengenai malaikat yang tidak alkitabiah. Beberapa pihak meyakini bahwa malaikat adalah manusia yang telah mati. Yang lainnya meyakini bahwa malaikat adalah sumber kekuatan yang tidak memiliki kepribadian. Beberapa pihak malahan masih menolak keberadaan malaikat. Pemahaman yang alkitabiah terkait angeologi akan mengkoreksi keinginan yang salah ini. Angeologi menyatakan kepada kita tentang apa yang Alkitab katakan mengenai malaikat. Angeologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana kaitan malaikat dengan manusia, termasuk bagaimana mereka melayani kehendak Allah. Berikut adalah beberapa isu penting dalam angeologi. Apa yang Alkitab katakan mengenai malaikat? Malaikat adalah makhluk yang sama sekali berbeda dari manusia. Manusia tidak menjadi malaikat setelah mereka mati. Malaikat tidak akan pernah menjadi dan tidak pernah berasal dari manusia. Allah menciptakan malaikat sebagaimana Dia menciptakan manusia. Apakah malaikat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Alkitab tidak pernah menyatakan soal jenis kelamin malaikat. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Di dalam Alkitab, malaikat selalu dinyatakan berjenis kelamin laki-laki. Nah, kita terdapat dalam Kejadian 19 ayat 10 dan 12 dan Wahyu 7 ayat 2, Wahyu 8 ayat 3 dan Wahyu 10 ayat 7. Nama yang dinyatakan kepada malaikat hanyalah Mikael dan Gabriel, yang secara umum dianggap sebagai nama yang maskulin. Apakah kita memiliki malaikat pelindung? Tidak ada keraguan bahwa malaikat yang baik akan membantu melindungi orang percaya, mengungkapkan informasi, membimbing manusia, dan secara umum melayani anak-anak Allah. Pertanyaan yang sulitnya adalah, apakah setiap manusia atau setiap orang percaya memiliki malaikat yang ditugaskan untuk selalu mendampinginya? Siapa yang dimaksud dengan malaikat Allah di Perjanjian Lama itu? Identitas sebenarnya dari malaikat Allah ini tidak dicantumkan dalam Alkitab. Namun ada banyak petunjuk penting mengenai identitasnya. Apakah kerubim itu? Apakah kerub itu malaikat? Kerubim atau kerub adalah sosok malaikat yang terlibat dalam penyembahan dan pujian kepada Allah. Selain menyanyikan pujian kepada Allah, mereka juga berfungsi sebagai pengingat yang kelihatan dari kemuliaan dan keagungan Allah dan kehadirannya yang kekal bersama umatnya. Apakah serafim itu? Apakah serafim itu malaikat? Bagian Alkitab yang khusus menyebutkan tentang serafi terdapat dalam Yesaya pasal 6. Serafim merupakan sosok malaikat yang
terkait penglihatan Nabi Yesaya mengenai Allah semesta alam. Penglihatan ini diberikan kepada Yesaya saat berada di dalam bait Allah. Selanjutnya kita bahas tentang demonologi. Demonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang setan dan segala yang terkait olehnya. Dalam agama-agama tertentu, demonologi dikaji dalam mencari pengetahuan tentang siapa setan. Lalu apa pekerjaannya? Apa hubungannya dengan orang beriman dan sebagainya? Ada kata-kata dalam kitab suci dalam berbagai agama yang secara langsung menyebutkan tentang setan. Dalam kajian Alkitab dalam agama Kristen dijumpai demonologi yang sudah berlangsung sejak tradisi bangsa Yahudi kuno pada waktu dijajah oleh Persia. Kemudian dalam sastra para rabi Yahudi terdeteksi dari tahun 150 sebelum Masehi. Dalam tradisi perjanjian lama, mula-mula setan dipandang sebagai berhala. Kemudian dalam sastra apokaliptik, setan dipahami sebagai malaikat-malaikat yang jatuh dalam ketidakpatuhan terhadap Tuhan. Lalu setan-setan yang dikepalai iblis itu membujuk manusia untuk menyembah berhala, percaya tahayul dan melakukan perang. Mereka menyiksa manusia juga dalam bentuk penyakit. Sedangkan dalam sastra penciptaan, setan dipandang sebagai musuh Allah yang senantiasa menggoda dalam pikiran dan badan manusia, bukan lagi dalam penguasaan dan dosa. Pengusiran setan dari kehidupan manusia dipandang sebagai kemenangan atas iblis atau tanda-tanda pembebasan manusia atas yang jahat. Yesus pernah melakukan pengusiran roh jahat dari orang-orang yang dijumpainya. Namun dalam Lukas 9 ayat 40, para murid Yesus gagal melakukannya. Selanjutnya kita belajar tentang eskatologi. Eskatologi adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia dan nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasanya dirujuk sebagai kiamat atau akhir zaman. Dalam mistisisme, ungkapan ini merujuk secara metaforis kepada akhir dari realitas biasa dan kesatuan kembali dengan yang ilahi. Dalam banyak agama tradisional, konsep ini diajarkan sebagai kejadian sesungguhnya pada masa depan yang dinubuatkan dalam kitab suci atau cerita rakyat. Dalam pengertian yang lebih luas, eskatologi dapat mencakup konsep-konsep terkait seperti misalnya era mesianik atau Mesias, akhir zaman dan hari-hari terakhir. Kata Yunani aeon yang berarti abad, konotasi zaman dapat diterjemahkan sebagai akhir suatu masa dan bukan akhir dunia. Pembedaan waktu ini juga mempunyai signifikansi teologis, sementara akhir zaman dalam tradisi mistis berkaitan dengan kelepasan dari penjara realitas yang ada. Sebagian agama percaya dan mengkhawatirkan sebagai penghancuran harafiah dari planet kita. Sementara umat manusia bertahan dalam suatu bentuk yang baru sehingga mengakhiri zaman keberadaan yang ada sekarang. Selanjutnya kita belajar tentang apologetika. Apologetika Kristen adalah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut apologis Kristen. Apologetika adalah suatu ilmu dalam kaitannya dengan pembelaan. Di kalangan Kristen, apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab pernyataan sikap kaum skeptisisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Pembelaan ini dapat ditunjukkan kepada pemeluk agama yang lain, aliran Kristen yang lain, warga komunitas sendiri yang ragu-ragu atau kepada orang yang beriman, biasa yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. Apologetika Kristen mempunyai banyak bentuk selama berabad-abad. Dimulai dari Rasul Paulus pada gereja mula-mula dan para penulis patrisistik seperti Origen, Agustinus dari Hippo, Justinus Martir, dan Tertullian. Kemudian diikuti oleh para penulis seperti Thomas Aquinas dan Anselmus dan dari Canterbury pada zaman skolastisisme.
Blaise Pascal adalah seorang apologet Kristen yang aktif sebelum abad pencerahan, dan pada zaman modern kekristenan dibela melalui upaya banyak penulis seperti G.K. Chesterton dan C.S. Lewis. Pada zaman sekarang kekristenan dibela melalui karya-karya Richard Swinburne, J.P. Morella Raffi, Zacharias, Robert Hutchison, John Lennox, dan lain-lain. Sekian dari saya mengenai teologi sistematika. Semoga jelas dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Shalom.